Kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Niman Samd LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Kali kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca, sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami atau bantulah kami ya Allah menghadapi sakaratul maut. Bukan berarti malam ini sepertinya Ustaz mau menakut-nakuti kita ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan orang yang sudah lama mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana rasanya kalian itu ketika sakratul maut? Bagaimana rasanya kalian ketika dicabut nyawa kalian oleh malaikat maut? Apa kata mereka yang sudah lama mati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasul, sesungguhnya sakratul maut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sesungguhnya sakratul maut seperti tebasan pedang di tempat yang sama ratusan kali banyaknya. Ya Rasul, sakratul maut pedihnya sakit. Air mata pancing bukan ke dalam daging yang basah, dan daging basah ini tertarik oleh kain mata pancing ikut dengan daging-daging. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita meminta berdoa kepada Allah, taubatan qabla maut. Ya Allah, kami minta kepada-Mu, berikanlah kami kesempatan bertobat kepada-Mu ya Allah sebelum mati kami. Di dalam hadis disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertanya mana batasnya taubat, beliau menjawab, innallaha yaqbalut taubah minal 'abd. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya hamba, seorang hamba qabla malam yugargir, sebelum dia yugargir, napasnya itu belum sampai ke tenggorokan. Maka kita yang masih sering maksiat, kita yang masih sering melakukan dosa kepada Allah, masih sering melakukan kesalahan kepada manusia, maka mumpung masih ada kesempatan sebelum nyawa kita sampai atau napas kita sampai di tenggorokan kita, pintu tobatnya Allah datanglah, ketuklah pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu, karena tidak satupun orang yang bisa menjamin umurnya, tidak satupun orang yang bisa menjamin hidupnya. Maka perbuatan yang sebaik-baiknya di antara perbuatan yang baik adalah jika kita pernah melakukan salah dosa, kita berlumur dengan maksiat, kita berlumur dengan kesalahan, maka datanglah kepada Allah, mintalah sebagaimana yang selama ini kita minta, taubatan qablal maut. Jangan seperti Fir'aun
Ketika air sudah masuk di tenggorokannya, memenuhi tenggorokannya, barulah dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Akan tetapi pada waktu itu terlambat karena sudah sampai memenuhi tenggorokannya. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita ini digolongkan orang yang taubat kepada Allah, sehingga Allah ampuni dosa kita. Jangan menganggap remeh orang yang selama ini berlumuran dengan maksiat, selalu mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Selalu melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz dzam. Orang yang bertaubat dari dosa, sabda Rasulullah, kaman la zambalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka bertaubatlah kepada Allah selagi waktu masih ada. Taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Yang kita minta yang kedua, rahmahmu ya Allah ketika sakaratul maut. Rahmahmu ketika kami mati ya Allah. Rahmahmu baik, berikanlah keringanan ketika kami menghadapi sakaratul maut. Yang sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pedihnya sakaratul maut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama ratusan kali banyaknya. Maka ya Allah, mudahkanlah kami, rahmatilah kami ketika sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Yang ketiga yang kita minta kepada Allah, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, setelah mati kami, ampunilah kami ya Allah, karena itulah yang kami selama ini idam-idamkan, ampunanmu ya Allah. Sehingga kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ketika kami nanti sakaratul maut, mudahkanlah ya Allah, bantulah kami ya Allah, rahmatilah kami ketika sakaratul maut ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini membutuhkan, ketika kita proses sakratul maut, ketika kita proses menghadapi kematian, maka apa yang selama ini kita kerjakan, ibadah yang selama ini kita jalankan, perintah Allah yang selama ini kita taati, maka seperti itulah gambarannya nanti kita akan mati. Apa yang sering kita lakukan itulah yang akan kita bawa. Makanya saudara-saudara kita almarhum dan almarhumah termasuk mengingatkan kita, sebelum kita masuk di alam kubur, persiapkanlah dengan baik. Apa yang mereka tunggu saudara-saudara kita yang ada di dalam kubur? Yang pertama adalah doa. Rasulullah dalam satu hadis beliau menyampaikan, inna istighfara ahadin liwalidayhi, sesungguhnya permohonan ampun seorang anak, satu permohonan ampun dari seorang anak kepada kedua orang tuanya di alam kubur, untuk orang tuanya yang berada di alam kubur, apa sabda Rasulullah? Yarfa'u lahu darajatan wahidah. Saya misalnya berdoa, ya Allah ampunkanlah ibu saya yang sudah kembali ke rahmatullah. Maka ketika kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, satu kali kita minta kepada Allah, Allah ampunkan ibu saya, ya Allah ampunkan bapak saya, ya Allah ampunkan adik saya, kakak saya, keluarga saya yang sudah kembali kepadamu ya Allah. Maka di dalam alam kubur tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan orang yang mati, orang yang wafat di dalamnya tidak paham, bertanya, ya Allah kenapa engkau mengangkat derajatku? Sampaikanlah bahwa itulah permohonan ampun seorang anakmu yang mendoakanmu. Maka penting mempunyai anak yang soleh, yang ingat kepada kedua orang tuanya. Inilah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya beliau mengatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati anak cucu Adam, in qata asairu amali, maka berhenti, terputus semua amalnya kecuali tiga. Salah satu di antaranya, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang senantiasa dia didik, dia bina sehingga menjadi anak soleh. Doanya itulah yang tidak akan pernah berhenti, terputus amalnya. Maka didiklah anak-anak kita supaya ada yang mendoakan kita. Ingat, satu doa untuk orang tua yang berada di alam kubur
itu jauh lebih baik, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali berdoa. Makanya di mana-mana saya sampaikan, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya bukan hanya ketika orang tuanya hidup, bahkan ketika orang tuanya sudah ada di alam kubur. Ayo kita introspeksi diri. Berapa kali kita doakan orang tua kita sehari semalam? Minimal 5 kali dalam sehari semalam. Kapan? Setelah sholat fardu. Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, warhamhuma, rahmati mereka, kama rabbayani shaghira. Doa itu sekali kita baca, Allah angkatkan derajatnya orang tua kita. Yang kedua, apa yang bermanfaat? Setiap malam di masjid ini alhamdulillah ada kiriman pahala sedekah. Itu yang kedua. Orang yang ada di dalam kubur menunggu pahala sedekah dari orang yang masih hidup, baik itu anaknya, sanak saudaranya, keluarganya. Untuk almarhum ini 100.000 rupiah, untuk almarhumah ini 100.000 rupiah. Kita doakan kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi, wahai Rasul, ibuku wafat. Uktutilab nafsaha, mati mendadak ya Rasul. Fahallaha min ujrin in tasaddaqtu anha. Apakah dia akan dapat pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Apa jawaban Rasulullah? Naam, ya. Pahala sedekah orang hidup kepada orang yang wafat itu sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggalkan kita, bahkan ketika kita masih hidup kita bisa manfaatkan, sehingga nanti ketika kita sudah masuk di alam kubur masih kita nikmati manfaatnya. Wakaf. Saya mau bertanya dulu sama adik-adik atau ibu-ibu. Data sekarang harganya berapa, Bu? Kalau 100.000 berapa dapat berapa GB itu? Hah? Kota data ini. Kalau 100.000 dapat berapa? 25 GB. Dapat. Berapa minggu dipakai? 1 minggu. Apalagi kalau anak 5, semua hotspot semua. Tidak sampai 1 minggu selesai. Dengan modal 100.000. Ibu pergi ke pasar sentral, pasar Kalibobo, cari penjual Al-Quran. Berapa harga Al-Quran? 85.000. Ibu beli 1 Al-Quran, masukkan ke dalam masjid, mushaf, masukkan ke dalam masjid, niatkan, ya Allah, ini wakaf untuk saya. Atau beli 1 Al-Quran lagi, kebetulan ibu saya sudah wafat Ustaz, beli 1 lagi Al-Quran, niatkan, masukkan ke dalam masjid, niatkan, ya Allah, ini pahalanya wakaf saya sampaikan kepada ke orang ibu saya. Berapa lama dinikmati wakafnya? Berapa banyak orang yang mengaji di dalam mengaji dalam masjid? Berapa banyak orang yang membaca mushaf itu? Maka setiap orang yang membaca mushaf itu, kita yang berwakaf mendapatkan pahala bacaan dari setiap huruf yang dibaca dengan mushaf yang kita beli tadi. Modalnya bahkan jauh lebih murah dibandingkan 25 GB data. Cobalah untuk berpikir akhirat. Seperti yang ibu tadi sampaikan, 100.000 25 GB dapat. Ini 85.000. Kapan dinikmati pahalanya? Bahkan ketika kita sudah wafat, kita masih menikmati pahalanya. Pak Imam di belakang masih membacanya, Pak Ustadz masih membaca Al-Quran, jamaah-jamaah masih membaca Al-Quran yang kita wakafkan. Maka mengalirlah pahala kita dengan modal 65.000, 85.000 dengan 1 mushaf Al-Quran. Maka bersyukurlah kita. Jika Allah masih memberikan perhatian kepada kita, jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk